selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kira-kira itu seperti apa Ibu? Dilema etika dan bujukan moral itu sebetulnya hal yang berbeda. Kalau dilema etika itu kita mengambil keputusan dengan dua-duanya benar, tetapi kita harus memilih salah satu keputusan yang tepat untuk mereka berdua. Sementara kalau bujukan moral, kita sudah tahu salah satunya itu biasanya salah, tetapi kita juga harus segera mengambil keputusan karena harus secara langsung dilakukan. Dan biasanya bujukan moral itu kita tidak boleh terintervensi oleh siapapun. Dilema etika itu biasanya kasus pada guru terutama, tapi tetap terjadi kepada siswa. Contohnya adalah ketika guru, kalau guru perempuan itu pasti melahirkan dan punya anak kecil. Ketika dia sering tidak masuk karena harus menjaga anaknya, salah satunya adalah dia seorang ibu. Mau nggak mau, dia tetap harus menjaga anaknya. Kemudian dia juga sebagai profesional, sebagai guru. Nah, dua-dua satu sisinya dia adalah sebagai guru, satu sisinya dia harus sebagai seorang ibu. Ketika dia meninggalkan pekerjaan di sekolah, berarti dia tidak profesional di sekolah. Ketika dia meninggalkan anak di rumah, dia juga tidak profesional sebagai seorang ibu. Itu adalah dilema etika menurut saya pribadi, karena dua-duanya sama-sama benar, satu guru, satu ibu. Karena sebagai seorang pimpinan, kita tidak boleh langsung mengambil keputusan, tetapi harus berada kita posisinya seperti dia. Nah, setelah itu, setelah dia menceritakan kronologis atau hal masalahnya, kita bisa mengambil keputusan. Salah satunya adalah kita meminta dia mencari pengasuh dekat dengan sekolah, sehingga dia bawa anaknya ke sini, kemudian dia asuh di sini bersama malah dengan orang tua murid, sehingga malah menambah penghasilan orang tua murid yang sedang tidak bekerja. Itu adalah salah satu dilema etika. Kalau bujukan moral adalah ketika ada seorang anak yang melakukan kesalahan, kemudian orang tuanya tidak tahu apa-apa, dia datang marah-marah guru. Kita sudah tahu tuh anak itu berarti sudah tidak benar, tetapi kita tidak boleh langsung bilang gak benar itu anak, tetapi kita harus konfirmasi kepada orang tua. Lebih salah lagi ketika orang tua langsung datang menghakimi gurunya kenapa anaknya dipanggil seperti itu. Kita sudah tahu dia salah, tapi sebagai manajemen sekolah kita harus memiliki prosedur yang tepat sehingga akhirnya dipanggil secara baik-baik dan kita langsung berikan keputusan yang tepat juga. Nah, itu salah satunya perbedaan dilema etika dan bujukan moral. Makanya disebutnya dilema. Dilema itu kan satu sisinya bingung mau ke sana, bingung mau ke sini. Seperti itu. Ya. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pertama itu mengenali permasalahan. Mengenali permasalahan itu membutuhkan waktu yang tidak relatif singkat. Mengenali permasalahan atau sambil kita menyelami permasalahan itu, kenapa muncul masalah itu. Setelah kita kenali, kita menentukan siapa sih yang bertanggung jawab harusnya ini. Nah, setelah menentukan itu kita mengambil fakta atau mencari fakta yang sebenar-benarnya. Dan tadi saya bilang, menjadi seorang kepala sekolah itu harus secara holistik. Kita nggak bisa, wah dia deket nih sama saya gampang. Tidak, kita harus benar-benar mencari keputusan yang sinkron dan holistik buat semuanya. Kayak tadi yang guru itu memang dekat kepada saya. Tapi ketika dia melakukan tindakan tidak profesional menurut saya, tetapi ketika dia dilihat karena anaknya di rumah tidak ada yang menjaga, saya juga satu sisi seorang ibu, jadi tidak bisa. Sehingga kita harus menyelami itu, kita cari permasalahan, kita bantu mencari solusi. Karena sekolah adalah institusi pendidikan buat kita, buat anak-anak, juga buat semua warga semua. Seperti itu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang seperti tadi berarti ya Bu ya, sama seperti yang Ibu ceritakan. Pertama itu mengidentifikasi. Identifikasi itu berarti luas ya, kita mencari permasalahan, mencari solusi bersama. Pokoknya mengidentifikasi kenapa muncul permasalahan itu. Kemudian mencari solusi bersama-sama dengan rekan-rekan guru tanpa menghakimi yang terjadi permasalahan itu. Nah, setelah kita mengambil keputusan, kita refleksi apakah benar keputusan saya. Biasanya kita lihat 1 minggu atau 3 hari. Setelah itu refleksi dilakukan. Ketika dia benar, kita lanjutkan. Ketika tidak benar, bukan salah, tidak benar atau kurang tepat, kita perbaiki di mana letak salahnya. Jadi 3 hal itu, mengidentifikasi, kemudian mengambil keputusan secara bersama dan membenahi atau merefleksi. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Nah, ini ya hal-hal yang efektif itu dalam mengambil keputusan adalah satu, kita musyawarah yang tadi saya jelaskan dengan beberapa pihak ya atau beberapa orang yang terkait dalam masalah tersebut. Dalam musyawarah itu kepala sekolah itu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan yang berkaitan dengan masalah. Kemudian setelah dilakukan pertimbangan yang matang, baru kemudian saya mengambil keputusan. Seperti itu. Jadi melibatkan beberapa pihak ya, orang tua atau pihak yang terkait ya. Seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya. Kalau tantangan itu harus mencari keputusan yang cepat, instan. Misalnya ada permasalahan nih, ada anak berantem instan, kita harus langsung. Kemudian emosi kita yang nggak stabil. Namanya manusia, kita juga pasti ada kadar emosinya. Kalau emosi kita lagi nggak stabil, itu kadang kita mengambil keputusan yang nggak tepat. Makanya perlulah manajemen emosional itu. Nah, jadi ketika mengambil keputusan yang instan pun, emosi kita harus terus ditata ya. Nah, itu tantangannya adalah menurut saya dua, yaitu mengambil keputusan secara cepat, instan menurut saya. Yang kedua adalah manajemen emosi yang kadang kita lagi nggak mood. Aduh, susah banget, jadi kita bawaannya marah gitu. Nah, itu yang harus menjadi tantangan dan itu memang harus dikelola oleh setiap kepala sekolah termasuk saya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu begitu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Untuk itu langsung menyelesaikan di tempat dengan mencatat di buku pembinaan dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan permasalahannya. Kemudian ada jadwal tertentu secara aturan yang sudah ditentukan, namun ada pertimbangan dari sisi lain. Kemudian semua itu perlu adanya pemikiran jernih serta argumentasi yang kuat. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi faktor-faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan adalah ada teman atau orang yang lebih kompeten. Itu yang mempermudah saya ya, atau yang berpengalaman terhadap topik masalah tersebut. Saya yakin semakin sering saya bertemu dengan masalah ya, maka akan saya bertambah pengalaman dan akan semakin kaya, dan tentunya keterampilan mengambil keputusan juga semakin meningkat, semakin bagus gitu. Pelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya petik ya tentunya mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya dari segala sisi sehingga kita betul-betul merasa yakin dengan keputusan yang didapat. Kemudian itu juga menambah ilmu dan wawasan dalam pengambilan keputusan, yang saya akan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dengan pertimbangan yang sudah baik dan benar.